Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu present aktif indikatif untuk kata kerja akhiran O, omega. Sebelumnya juga kita sudah melihat sebuah contoh yang mana kita memakai kata luo, I lose, sebagai contoh bagaimana dia diaplikasikan kepada orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan juga orang pertama, kedua, dan ketiga jamak. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba memakai rumus yang sama untuk kata kerja yang berbeda atau jenis kata kerja yang lain. Nah, kita akan memakai untuk kata kerja balo. Balo itu adalah artinya I throw atau saya melemparkan. Kita akan melihat bentuk tunggalnya. Ada orang pertama. Orang pertama tentu kita akan tahu ketika kita berbicara orang pertama itu adalah kita pembicaranya. Kita yang berbicara. Kita adalah orang pertama. Dan lawan bicara kita itu adalah orang kedua. Bisa saja orang kedua itu adalah sendirian atau orang kedua itu bentuknya lebih dari satu orang. Bisa saja 3 orang, 2 orang, dan sebagainya. Dan orang ketiga adalah orang lain di luar daripada teman kita berbicara yang sedang kita bicarakan. Yaitu apakah dia itu laki-laki, dia itu perempuan, atau sesuatu. Atau bisa saja juga mereka dalam bentuk jamak. Makanya kita juga mengenal ada bentuk jamaknya. Orang pertama, ketika kita berbicara orang pertama jamak itu berarti kita, kami. Kita itu adalah lebih bukan hanya saya sendiri, bukan hanya sendirian, tapi juga orang lain juga ada. Kemudian ada orang kedua jamak, you, lebih daripada satu, atau kamu sekalian. Kemudian juga ada orang ketiga, yaitu they, dan lebih daripada satu. Nah, bagaimana perubahan yang terjadi? Rumusnya tetap sama. Jika mengingat rumus sebelumnya, coba ingat kembali. Untuk orang pertama, akhirannya adalah O. Untuk orang kedua, akhirannya adalah ACE. Untuk orang ketiga, akhirannya adalah A. Untuk orang pertama zamak, akhirannya adalah omen. Untuk orang kedua zamak, akhirannya adalah ete. Untuk orang ketiga zamak, akhirannya adalah osin. Hafal itu, bentuknya itu hafal. Dan itulah yang kita aplikasikan di sini. Nah, dia perhatikan kata balo, akhirannya adalah O. O inilah yang ingin kita ganti. Dan sementara stemnya ini, kata dasarnya ini akan tetap kita pakai. Jadi inilah kita pakai di sini apa? Bal plus O. Kemudian bal plus ace. Kemudian bal plus A. Akan seperti itu terus. Ini adalah rumus untuk kata kerja yang berakhiran dengan O. Kemudian ada bal dengan omen. Jika dia digabung menjadi balomen. Kemudian ada bal dengan ete. Jika digabung maka balete. Kemudian adalah bal ditambah dengan osin. Jika digabung balosin. Nah, inilah untuk kata kerja balo. Nah, coba lihat konjugasinya di bawah ini. Orang pertama. Coba sekarang lihat. Orang pertama, kedua, dan ketiga untuk tunggal. Orang pertama, kedua, dan ketiga untuk jamak. Dan coba bayangkan, coba pikirkan. Jikalau kita memakai kata kerja balo, kira-kira apa bentuknya? Nah, inilah bentuknya. Jadi bisa dipikirkan atau mengambil contoh lain dan kita coba memakainya, kata kerja yang lain, dengan memasukkan rumus yang sama. Maka hasilnya adalah ini. Bal plus O, balo. Bal plus ace, balace. Bal plus A, balei. Bal plus omen, balomen. Bal plus ete, balete. Bal plus osin, balosin. Inilah untuk kata balo. Bagi yang ingin belajar bisa memakai untuk kata yang lain. Lego, meno, krino. Ada banyak kata yang sudah kita lihat di dalam kosakatanya. Coba pakai itu dan pergunakan, maka akan tertanam rumus yang sudah kita pelajari. Dan ingat, ini adalah untuk present aktif indikatif, bentuk daripada kata kerja O. Saya ingin memperkenalkan untuk kata kerja yang lain, yaitu ginosko. Ginosko, lihat, ginosk, itu adalah kata dasarnya. Dan O adalah endingnya atau akhirannya. Dan inilah yang akan perlu kita ubah. Maka saya ingin memperkenalkan ini. Saya ingin kita mempelajarinya dan coba memikirkannya. Coba pertimbangkan orang pertama, sekarang orang kedua, orang ketiga. Jikalau kita memakai kata ginosko, kira-kira apa menjadi orang pertama? Kira-kira apa menjadi orang kedua? Kira-kira apa menjadi orang ketiga? Orang pertama jamak bagaimana? Orang kedua jamak bagaimana? Orang ketiga jamak bagaimana? Coba ingat, coba jawab sendiri. Ginosko, orang pertama, ginosko. Orang kedua, ginoskeis. Orang ketiga, ginoskei. Orang pertama zamak, ginoskomen. Orang kedua zamak, ginoskete. Orang ketiga zamak, ginoskousin. Ini yang sudah kita pelajari, penambahannya sangat jelas, dan kita tinggal mengulangnya.
Kita jangan menganggap sangat sederhana, karena ini baru satu rumus. Ada begitu banyak rumus yang perlu kita pelajari. Di beda tensesnya, nanti juga beda rumus yang perlu kita pelajari. Untuk itu, penerapan daripada present active indikatif ini mohon diulang, diingat, dan dihafal. Dan perubahan-perubahan yang timbul ini nanti yang akan kita lihat bagaimana dia berubah kepada bentuk yang lain. Mudah-mudahan pelajaran ini juga menolong dan mempermudah kita untuk bisa belajar, untuk latihan menerjemahkan nantinya Alkitab Perjanjian Baru. Demikian pelajaran kita kali ini.